welcome back to Yunus Education teman-teman. Di sini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun, sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini, serta jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video terbaru dari Yunus Education. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Info terbaru honorer terkait pengadaan ASN 2023 kembali dikeluarkan oleh Menpan RB dalam SE nomor B-M.SM.01.00/2023, di mana SE tersebut sudah diterbitkan pada 14 Maret 2023 lalu oleh Menpan RB. Sehingga honorer yang berada di kategori kebutuhan pengadaan ASN 2023 harus segera bersiap. Karena tak sedikit dari tenaga honorer yang menginginkan dirinya untuk menjadi ASN di tahun ini, maka SE Menpan RB ini bisa memberikan titik terangnya. Di sisi lain, Menpan RB juga menggencar adanya penyelesaian masalah pada penataan honorer atau non-ASN. Karena jika mengacu pada aturan sebelumnya, pemerintah berencana untuk menghapus tenaga honorer di tanggal 28 November 2023. Namun kebijakan tersebut sekarang diperbincangkan kembali oleh Menpan RB dan beberapa pihak yang berkepentingan lainnya. Sehingga pada rumusan terbarunya Menpan RB mengaku bahwa pihaknya saat ini sedang ada di proses finalisasi jalan tengah untuk para tenaga honorer, di mana ada opsi bahwa pemerintah berencana untuk tidak menghapus tenaga honorer dan tentunya tetap menyesuaikan pada regulasi. Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi dan yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian. Tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi. Ujar Anas usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Kamis 2 Maret lalu. Sementara untuk penyelesaiannya sendiri salah satunya adalah dengan melakukan penataan honorer untuk bisa diikutsertakan pada seleksi CASN baik PNS maupun P3K. Karena nyatanya tenaga honorer yang terdata di database BKN akan mempunyai kesempatan besar menjadi ASN. Dengan syarat, tenaga honorer tersebut telah sesuai dengan kriteria pada pengadaan ASN, hingga bisa diikutsertakan pada seleksi PNS maupun P3K. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada PP nomor 49 tahun 2018 yang telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN beragam menjadi PNS maupun P3K dengan menyesuaikan pada syarat dan aturan yang ada di Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang pengangkatan ASN beserta ketentuan pelaksanaannya. Sehingga menindaklanjuti perkembangan terkait ketentuan kebutuhan pengadaan ASN tahun anggaran 2023, maka Menpan RB mengeluarkan SE nomor B-M.SM.01.00/2023, yang mana SE tersebut diperuntukkan untuk pemerintah pusat maupun daerah dalam pengusulan kebutuhan formasi pada pengadaan ASN, yaitu salah satunya tenaga honorer yang masih menjadi prioritas dalam CASN 2023 seperti tenaga pendidikan dan kesehatan. Usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran, baik APBN maupun APBD, dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
Tulis isi surat Menpan RB tersebut. Selanjutnya, mengenai usulan kebutuhan berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK dengan memperhatikan jumlah ASN yang memasuki batas pensiun di tahun ini. Maka, inilah usulan kebutuhan pengadaan ASN di instansi pusat. Begini rinciannya. Yang pertama, instansi pusat bisa mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Yang kedua, usulan kebutuhan CPNS hanya ada pada jabatan di bidang kejaksaan, bidang kehakiman, bidang intelijen, dan juga tenaga dosen. Yang ketiga, merujuk pada huruf A, usulan kebutuhan CPNS untuk jabatan pelaksana berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB nomor 45 tahun 2022 dan Keputusan Menteri PAN-RB nomor 1103 tahun 2022. Dan yang keempat, kebutuhan tenaga dosen berdasarkan data kebutuhan dari Kemdikbudristek. Lalu yang kelima, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional mengacu pada Permenpan RB mengenai nomenklatur masing-masing jabatan fungsional. Dan juga keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan tetap mempertimbangkan syarat kualifikasi pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari instansi pembina. Yang keenam, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya adalah pengadaan ASN berdasarkan instansi daerah di mana di dalamnya honorer di tenaga pendidikan dan juga kesehatan juga termasuk, ini rinciannya. Yang pertama, usulan kebutuhan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan pada satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Kedua, usulan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional berpedoman pada Peraturan Menpan RB nomor 158 tahun 2023 dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dan instansi pembina. Lalu yang ketiga, kebutuhan tenaga guru merujuk pada kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan yang keempat, kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Sehingga dengan adanya usulan pemenuhan kebutuhan tersebut yang ditujukan untuk pemerintah pusat dan daerah, maka dapat diketahui honorer tenaga pendidikan dan juga kesehatan masih menjadi prioritas pada kebutuhan pengadaan ASN di tahun ini. Hal tersebut juga sesuai dengan 4 arah kebijakan Menpan RB pada keterangan sebelumnya yang menegaskan bahwa pengadaan ASN 2023 akan lebih difokuskan pada pelayanan dasar. Demikianlah terkait informasi honorer bersiap. Cek kategori kebutuhan pengadaan ASN 2023 dalam surat Menpan RB. 2 kategori tenaga non-ASN ini dikatakan sangat beruntung. Sekian, semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya.